Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Hari ini kita mulai belajar fisika untuk pertemuan yang keberapa ini? Udah pertemuan ketiga ya, di semester 2. Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu ya, membaca surat Al-Fatihah dan kemudian berdoa. Berdoa mulai. Amin amin ya rabbal alamin. Oke. Semoga kita semua diberi kesehatan ya dan kelancaran atas agar bisa menimba ilmu dengan baik. Ya. Nah, untuk hari ini Ibu akan memberikan materi ya, materi tentang kelistrikan ya, di mana kita nanti akan membahas tentang listrik statis dan listrik searah. Listrik arus searah. Nah, untuk itu Ibu akan lihatkan presentasinya. Ya ini, nih. Ya. Kelihatan kan presentasinya ya? Ada tentang listrik statis dan dinamis. Ya, Ibu harapkan kalian semua aktif dalam belajar ya. Kalau ada yang tidak dimengerti boleh langsung ditanyakan. Oke. Ini listrik statis dan listrik dinamis. Ya. Nah, kalian tahu apa itu listrik statis? Yang namanya statis itu tidak bergerak. Yang namanya dinamis itu bergerak. Nah, jadi listrik statis itu adalah listrik yang tidak bergerak. Nah, contohnya dalam kehidupan sehari-hari apa? Misalnya ketika kecil kalian suka mainkan penggaris plastik yang digosokkan ke rambut, kemudian bisa menarik potongan-potongan kertas. Ya, pernah kan? Nah, itu adalah salah satu contoh listrik statis. Kalian juga bisa pernah mendekatkan tangan ke TV yang sedang menyala. Nah, bulu-bulu kalian akan berasa tertarik. Nah, itu contoh listrik statis. Nah, itu contoh listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Ya, petir juga ya. Kemudian misalnya balon yang digosokkan dengan kain wol, nah dia bisa menarik benda yang di sekitarnya. Ya. Nah, ini adalah contoh listrik statis. Nah, ini listrik. Oke, dalam listrik statis nih kita akan belajar tentang muatan listrik dan hukum Coulomb ya. Nah, kalian bisa lihat di LKS-nya. Ini muatan listrik dan hukum Coulomb ya. Kalau kalian di LKS yang lama itu bisa lihat halaman 74 ya. Yang LKS yang lama dengan LKS yang baru itu sama, tapi yang LKS lama kan untuk 1 tahun, LKS yang baru itu yang 1 semester. Nah, kita lihat muatan listrik dan hukum Coulomb. Ya, kalau untuk muatan listrik yang sejenis, dia akan tolak menolak. Kalau yang tidak sejenis, dia akan tarik menarik. Nah, untuk hukum Coulomb, ya, hukum Coulomb itu adalah hukum yang berkaitan dengan gaya listrik. Nah, hukum Coulomb itu menyatakan bahwa besarnya gaya tolak menolak atau gaya tarik menarik antara dua benda bermuatan listrik sebanding dengan muatan listrik dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara kedua benda bermuatan ya. Nah, dengan rumus matematikanya begini, F itu adalah gaya Coulomb sama dengan K kali Q1 kali Q2 per R kuadrat, dengan K itu adalah konstanta, konstanta itu nilainya 9 kali 10 pangkat 9 Newton per meter kuadrat. Ya, Q1 adalah muatan benda 1, Q2 adalah muatan benda 2, R adalah jarak antara kedua muatan. Nah, ini ada medan listrik dan hukum Gauss ya. Medan listrik adalah
daerah di sekitar muatan listrik, daerah di sekitar benda yang bermuatan listrik, ya, yang masih mengalami gaya listrik. Nah, medan listrik ini ada yang bermuatan positif dan ada yang bermuatan negatif. Nah, arah gaya medan listrik ini kalau untuk benda yang bermuatan positif arahnya keluar. Nah, untuk benda yang bermuatan negatif arahnya masuk, ya. Nah, untuk rumus matematikanya E itu adalah medan listrik sama dengan gaya listrik atau F per Q. Q itu adalah muatan. Nah, atau sama dengan K kali Q besar. Q besar itu adalah muatan listrik per R kuadrat. R itu adalah jarak. Nah, ini contohnya nih. Jika ada benda yang bermuatan positif, ya, bermuatan positif Q dengan suatu titik tertentu, ya. Nah, berapa besarnya medan listrik yang terjadi antara benda yang bermuatan tersebut, ya. Nah, ini untuk potensial listrik. Oke. Potensial listrik itu adalah besar usaha per satuan muatan yang diperlukan untuk memindahkan muatan uji, ya, besar usaha per satuan muatan yang diperlukan untuk memindahkan muatan uji dari jarak R ke dalam muatan titik terisolasi. Nah, dengan rumus matematika V sama dengan W per Q atau sama dengan K kali Q per R. Perhatikan nilai muatannya positif atau negatif, kemudian dimasukkan dalam perhitungan. V itu adalah beda potensial, ya, potensial listrik. W itu adalah energi potensial listrik, ya. Q itu adalah muatan. Nah, untuk kalau muatannya lebih dari 1, maka sigma dari Q per R, ya. Misalnya muatannya ada muatan 1 tambah muatan 2 tambah muatan 3 dan seterusnya. R-nya juga jarak semuanya. Nah, kemudian ada distribusi muatan, ya. Nah, ada konduktor pejal, ya. Ini contohnya nih yang bermuatan listrik positif. Nah, medan listrik di luar bola, ya, di luar bola. Kalau ada medan listrik yang berada di luar bola, maka jarak antara medan listrik titik yang berada di luar bola tersebut lebih besar daripada jari-jari bola. Maka muatan listriknya, medan listriknya adalah K kali Q per R kuadrat. Dan untuk medan listrik di permukaan bola, maka jarak antara medan listriknya dengan pusat bolanya itu sama. Jadi R kecil sama dengan R besar. Nah, maka E sama dengan K kali Q per R kuadrat. Untuk medan listrik di dalam bola, ya, ini rumusnya ini. E sama dengan K kali Q kali R per R besar pangkat 3. Nah, untuk konduktor yang berongga, ya, ini rumusnya. Medan listrik di luar bola, maka E sama dengan K kali Q per R kuadrat. Kalau dia medan listriknya di permukaan bola, maka E sama dengan K kali Q per R kuadrat. Ya, ini jari-jari bola. R besar itu jari-jari bola, R kecil adalah jarak antara medan listrik. Medan listrik di dalam bola, R lebih kecil daripada R besar, ya. Jaraknya lebih kecil daripada jari-jari. Maka E-nya sama dengan 0. Nah, medan listrik untuk plat sejajar, ya, dia ada rapat muatan. Rapat muatannya adalah Q per A. Kuat medan listrik di luar keping sama dengan 0. Ya, E sama dengan psi per
epsilon 0 sama dengan Q per A ya, ini kurung siku 1 per epsilon 0. Nah, untuk kapasitansi kapasitor ya, kapasitansi kapasitor itu adalah, kapasitor itu gunanya untuk menyimpan muatan listrik dalam waktu tertentu ya. Nah, rumusnya adalah C sama dengan muatan per tegangan atau Q per V. Nah, atau boleh juga dengan epsilon R per epsilon 0 kali A per D. Epsilon itu adalah konstanta dielektrik bahan, epsilon R, epsilon 0 adalah permitivitas udara. A adalah luas plat kapasitor, D adalah jarak kedua plat. Nah, ini untuk energi kapasitor ya. W sama dengan setengah V kali Q ya. Nah, ini kalau untuk susunan kapasitor itu ada susunan paralel, ada susunan seri. Nah, kalau ini yang pertama, gambar yang pertama itu adalah susunannya paralel, maka V-nya atau beda potensialnya itu sama. Ini misalnya yang di atas itu V1, yang di bawah V2, yang di bawahnya lagi itu V3. Nah, maka V1 sama dengan V2, sama dengan V seterusnya, sama dengan Vn, sama dengan V. Nah, untuk muatannya adalah total Q1 tambah Q2 ditambah titik-titik-titik dan seterusnya ditambah Qn. Untuk kapasitansinya ya, C-nya sama dengan C1 tambah C2 tambah seterusnya tambah Cn. Nah, ini untuk gambar yang kedua adalah gambar kapasitor susunan seri. Nah, susunan seri maka V-nya atau beda potensialnya itu sama dengan penjumlahannya. V1 tambah V2 tambah dan seterusnya tambah Vn ya. Q1-nya, nah Q1-nya yang sama, Q1-nya sama dengan Q2 sama dengan Qn sama dengan Q. Nah, jadi bedanya untuk susunan paralel V-nya atau tegangan potensialnya yang sama, kalau untuk susunan seri muatannya yang sama. Nah, kemudian untuk kapasitansinya 1 per CS sama dengan 1 per C1 tambah 1 per C2 ditambah dan seterusnya tambah 1 per Cn. Nah, untuk arus dan beda potensial, nah arus listrik itu adalah banyaknya muatan listrik Q yang mengalir dalam suatu penghantar per satuan waktu T. Nah, I sama dengan Q per T ya. Jadinya banyaknya muatan Q yang mengalir dalam satuan waktu T ya. T itu adalah waktu, satuannya sekon. Nah, untuk hambatan dan hambatan jenis, hambatan pada arus listrik R adalah perbandingan tegangan listrik V dengan arus listrik I yang melewatinya. Nah, dirumuskan dengan R sama dengan V per I ya. Untuk hambatan jenis, nah hambatan jenis itu untuk benda yang seperti kawat penghantar ya. Nah, hambatan jenis itu R sama dengan rho kali L per A. Untuk panjang kawat penghantar L, semakin panjang kawat, semakin besar pula nilai hambatannya. Kalau luas penampang kawat, semakin besar penampang penghantar, semakin kecil nilai hambatannya. Untuk hambat jenis kawat penghantar atau rho, semakin besar hambat jenis penghantar, semakin besar nilai hambatannya. Nah, kemudian ini untuk hukum Kirchhoff ya. Hukum Kirchhoff itu adalah arus total yang masuk melalui suatu titik percabangan dalam suatu rangkaian listrik sama dengan arus total yang keluar dari titik percabangan tersebut. Nah, jumlah yang masuk ke titik percabangan, misalnya di sini ada I1, ada I2, ada I3. Ini adalah jumlah arus yang masuk. Sama dengan jumlah arus keluar, sigma ya. Sigma itu artinya jumlah arus yang keluar. Jumlah arus yang keluar adalah I4. Berarti I1 tambah I2 tambah I3 sama dengan
I4. Itu untuk hukum pertama Kirchhoff. Nah, untuk hukum kedua Kirchhoff, total beda potensial pada rangkaian tertutup adalah 0. Nah, total beda potensial. Ingat tadi beda potensial atau V itu sama dengan I kali R. Nah, ini sigma, berarti jumlah arus dikali dengan hambatan total ya, ditambah dengan jumlah energi listrik yang ada di hambatan di rangkaian tersebut. Nah, itu semuanya adalah 0. Kemudian untuk resistor itu adalah alat untuk hambatan listrik ya, resistor. Nah, ini adalah hambatan listrik. Nah, ada yang rangkaian seri, ada yang rangkaian paralel. Nah, untuk rangkaian seri ini bentuk gambarnya untuk rangkaian seri ya, R1, R2, R3, maka jumlah R totalnya atau hambatan totalnya R1 tambah R2 tambah R3. Nah, sifatnya nih, I total itu sama dengan I1 sama dengan I2 sama dengan I3 ya. Kemudian V total sama dengan energi potensial ya, itu sama dengan V1 ditambah V2 tambah V3. Nah, kalau ini untuk susunan paralel itu artinya bercabang ya. Susunan paralel itu 1 per R total sama dengan 1 per R1 tambah 1 per R2 tambah 1 per R3. Nah, I totalnya adalah I1 tambah I2 tambah I3. V totalnya itu sama, V1 sama dengan V2 sama dengan V3. Ini energi listrik yang mengalir melalui suatu penghantar adalah W sama dengan P kali I kali T. V itu adalah beda potensial, I itu adalah kuat arus listrik, T itu adalah waktu. Nah, untuk daya listrik itu P sama dengan W per T. P sama dengan I kuadrat per R. Nah, ini alat ukur listrik. Ada ampermeter. Ya, ampermeter itu alat untuk mengukur arus listrik. Nah, ampermeter itu di dalam rangkaian disusun secara seri. Ya, secara seri. Maksudnya secara seri itu searah. Ini ada ampermeter analog. Ini kalau kalian pernah melihat alatnya. Nah, kalau ini voltmeter adalah alat untuk mengukur tegangan listrik. Nah, oke. Ini sekian dulu yang bisa Ibu sampaikan hari ini. Untuk PPT-nya nanti Ibu akan share ya, untuk bisa dipelajari. Kalau misalnya terlalu cepat, nanti kalian bisa pahami dari PPT yang ini ya. Nah, untuk soal nanti kita akan, untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas soal-soal ya yang berkaitan tentang listrik statis dan listrik dinamis. Nah, ini baru rangkuman materi untuk listrik statis dan dinamis ini. Untuk soal, kalian bisa ngerjakan halaman 79 ya sebelum kita masuk ke pertemuan berikutnya. Nanti kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Nah, sebelum masuk ke pembahasannya, kalian coba dulu di rumah ya, supaya nanti kalau sudah ini di pembahasan ada sama-sama memberi masukan, jadi tidak satu arah dari Ibu saja gitu. Nih, oke, dari yang Ibu jelaskan ada yang mau bertanya? Jadi sekian dulu untuk hari ini materi yang bisa Ibu sampaikan. Semoga kalian bisa menyerapnya dan bisa mengerjakan soal-soal yang ada di rumah. Terlebih terkurang Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.